salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, yang kami hormati para dosen, tamu undangan, mahasiswa, serta seluruh penonton yang menyaksikan live streaming Instagram dan juga YouTube Himapro KPI Staymas Wonogiri. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diberikan rahmat dan juga karunia-Nya dalam acara Talkshow Himapro KPI Staymas Wonogiri dengan tema Gen Z dan pentingnya menjaga akhlak di era digital. Perkenalkan, saya Arvika selaku presenter yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir dari semua aktivitas, hiburan, kemudian komunikasi, bahkan cara berpikir kita itu dipengaruhi oleh media digital. Sebagai Gen Z, kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi tanpa batas, kemudian tren-tren terus bertambah, tren-tren terus berubah, dan terkadang kita lebih sibuk mencari validasi daripada menjaga nilai diri. Karena itu, melalui talkshow ini kita akan belajar bersama bagaimana cara kita tetap aktif, tetap kreatif, dan juga tetap modern tanpa kehilangan akhlak, etika, serta jati diri sebagai generasi muda muslim. Semoga acara ini bisa menjadi ruang diskusi yang bermanfaat, memotivasi, menambah wawasan, dan tentunya memberikan insight bagi kita semua. Baiklah teman-teman, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah seorang dai muda inspiratif yang dikenal dengan gaya penyampaian dakwah yang santai, komunikatif, dan dekat dengan kehidupan generasi muda. Beliau juga aktif mengisi kajian, mengisi seminar, serta talkshow, dan juga dikenal sebagai juara 2 aksi Indosiar. Dan tanpa berlama-lama, marilah kita sambut narasumber kita pada hari ini kepada Ustadz Muhammad Kamal Ihsan LCMA. Kami persilakan untuk bergabung bersama kita. Berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Mbak Vika dan kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat khususnya di YouTube Staymas Wonogiri ya. Luar biasa. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal. Masya Allah, tidak ada jadwal untuk kita bertemu, tetapi Allah menjadwalkan kita bisa bertemu. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Dan saya pertama kali ke Wonogiri, Mbak. Oh, pertama dan kali. Saya selalu yakin bahwasanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu kan dengan takdir yang betul-betul terukur nih. Termasuk perjalanan saya hari ini, hikmah bisa bertemu dengan teman-teman di sini itu tentu ada dan sedang menanti di sana. Ya, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis di situ. Ya, terima kasih Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Dan juga teman-teman, tentu kita tahu bahwa perjalanan Ustadz di dunia dakwah itu juga sangat menginspirasi. Bahkan bisa menjadi juara 2 aksi Indosiar 2026. Tentunya perjalanan tersebut tidak mudah dan pasti banyak perjalanan, banyak pengalaman yang berharga yang dilalui. Nah, Ustadz, sebelum kita masuk ke tema utama talkshow hari ini, mungkin Ustadz boleh sedikit berbagi cerita kepada kita semua tentang bagaimana awal perjalanan Ustadz di dunia dakwah hingga akhirnya di titik sekarang ini. Oke, teman-teman semuanya. Jadi memang saya itu terjebak sebenarnya. Terjebak dalam ranah dan juga terjebak dalam momentum yang tepat. Momentum yang saya rasa
adalah momentum yang memang sudah waktunya. Ya, jadi memang dakwah itu kan saya mulai sejak lulus dari pondok. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Setelah selesai dari sana, saya lanjut di Al-Azhar Mesir. Dari sana tentu sudah terpupuk semangat dakwah itu, dorongan untuk berbagi, dorongan untuk menyampaikan hal-hal yang baik itu sudah jauh terbentuk. Dan momentumnya ternyata beriringan dengan acara di Indosiar, yaitu aksi Indosiar ini. Dan jujur saya itu sendiri, Mbak, kalau saya tahu ternyata acara aksi itu adalah acara yang sesakral itu, seberat itu, dan sehebat itu tantangannya, mungkin saya mikir-mikir dulu untuk ikut berpartisipasi dalam acara itu. Saya mikirnya, acara ini paling berdiri di atas panggung, ceramah 5 menit. Ternyata, wow, prosesnya dibalik semua itu, behind the scan-nya itu ternyata jauh lebih berat dari semua apa yang dilihat oleh penonton di depan TV. Makanya tadi kalau tidak mempunyai mental, kemudian ketahanan tubuh yang kuat, kayaknya agak susah untuk bisa bertahan, apalagi bisa sampai ke final. Dan tentu harus diiringi dengan doa-doa juga, dan itu yang paling penting. Dan memang seperti itu, Mbak, ketika kita sudah mulai melangkahkan kaki, asalkan niat kita itu tepat, asalkan niat kita itu semuanya untuk mardhotillah, kita cari ridhonya Allah, kita cari bagaimana caranya kita mendatangkan rahmatnya Allah. Saya rasa langkah pertama kita melangkah, setelahnya kita serahkan kepada Allah. Bagaimana Allah memainkan skenarionya, bagaimana Allah memainkan perjalanan kita, saya manut bagaimana Allah bermain. Pasti Allah akan memberikan pertolongan. Betul. Dan ini yang kadang menjadi kekhawatiran kita. Dan ini yang kadang menjadi penyakit di zaman kita sekarang. Kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan wujudnya belum ada. Iya. Lahir saja belum. Kita sudah jauh memikirkan bagaimana nanti jika ini terjadi, bagaimana nanti jika ini datang, bagaimana nanti jika harus berhadapan dengan ini dan ini dan itu. Itu akhirnya melunturkan kesyukuran kita, melunturkan momen di mana seharusnya kita bersyukur. Kita malah terlalu memikirkan kegelisahan itu. Dan ini ayo kita bahas nanti insya Allah. Karena kan sering kali itu menjadikan overthinking. Betul, overthinking. Dan itu saya rasa ya di semua generasi, ya apalagi di Gen Z, ya. Nah, ini mohon maaf, ini gen milenial yang berbicara. Saya izin adik-adik di Gen Z, dan tentu Gen Z ini adalah inspirasi saya, ya. Kalian luar biasa, kalian mempunyai semangat yang hebat, ya, dan kalian mempunyai skill dan kemampuan yang unik, asyik, dan juga wow, luar biasa. Makanya saling belajar sebenarnya. Tolong ajarkan kakak-kakak kalian ini, ya. Tapi kalau inspirasi ke ikut aksi Indosiar itu bagaimana? Apakah ada dorongan dari siapa atau bagaimana? Iya, kalau dorongan itu murni dari dorongan dan juga cita-cita diri pribadi, ya. Saya pernah tahu bahwasanya acara itu ada sejak tahun 2013, tapi baru berani untuk ikut itu di tahun 2026, dan itu adalah percobaan pertama saya, dan alhamdulillah takdirnya, keberuntungannya di situ. Percobaan pertama dan lulus seleksi, bahkan bisa sampai di grand final. Dan dorongan terbesar ya sebenarnya lebih kepada tentu mencari pengalaman baru, dan juga saya berharap semoga dengan keikutsertaan saya di aksi ini bisa memperlebar, bisa memperluas kiprah dan juga jalan dakwah saya, seperti itu. Tentu, dan alhamdulillah bisa terasa di sana. Saya tidak mungkin ke Wonogiri sekarang, ya, kalau bukan lewat pintu dari aksi Indosiar, seperti itu. Jadi mungkin kalau pengalaman sebelum ikut aksi Indosiar ini apakah ada? Ada, tentu, ya, banyak juga. Dan memang apalagi saya ketika baru tiba di Yogyakarta, dan saya tinggal di daerah agak pedalaman, di daerah Prambanan, di daerah Klaten, saya biasa diminta untuk mengisi tausiah dari masjid ke masjid, ya, dari pengajian ke pengajian, kadang ya acara-acara akikah atau walimah
acara walimahan atau acara walimatus safar orang haji. Jadi sebenarnya berangkatnya dari sana, Mbak. Ya, mental itu terbentuk di sana. Nah, Karena sering diasah. betul. Dan sejak saya di Gontor pun memang passion saya itu adalah di dunia public speaking khususnya, bukan hanya sebagai seorang yang biasa di atas mimbar pidato. Jadi kan saya juga ya belajar MC juga, saya juga belajar dunia protokoler seperti itu. Dan sejak ketika SMP pun jalurnya adalah seperti itu. Saya ikut lomba bercerita, saya ikut lomba puisi. Malahan memang kalau saya itu berangkatnya malahan lebih dulu di dunia puisi. Jadi saya itu sastrawan, saya penulis yang kemudian di ranah dai itu ternyata berdampak luar biasa. Ya, jadi ketika saya ceramah itu ternyata apa yang saya pelajari dalam dunia tulis menulis, literasi dan sastra itu mempengaruhi materi saya. Ya, termasuk kalau Mbak Vika melihat ketika saya di Indosiar itu kan saya selalu memulai penampilan saya dengan monolog-monolog atau dengan puisi-puisi, dan kadang puisi itu adalah puisi-puisi yang terlintas sesaat dan langsung saya kemas, ya, dan kadang juga puisi-puisi itu adalah rangkuman dari isi yang akan saya sampaikan. Makanya kadang juri itu kan sebenarnya penilaian itu kan dimulai setelah salam. Ketika assalamualaikum warahmatullahi itu baru jalan tuh timer waktunya 5 menit. Ya, dan itu yang kadang jadi pressure kita, jadi tekanan kita. Kita kadang kayak ngomong itu dikejar-kejar. Jadi nggak bisa. Jadi benar-benar rasanya itu ini apa sih kok kita ngomong kok malah dikejar-kejar dan lain sebagainya. Makanya ketika kita berbicara lepas tanpa ada yang membatasi itu rasanya nikmat sekali. Ya. Nah itu makanya juga memang awalnya seperti itu ya. Kenapa model saya adalah passion saya adalah seperti itu ya, karena memang asal muasalnya seperti itu. Ya, saya itu suka puisi, saya biasa nulis puisi, saya biasa ikut lomba puisi dan juara lomba-lomba nulis puisi juga. Saya novelis, saya punya novel. Tahu Mbak Vika? Belum tahu kan ya. Kalau saya itu namanya Hangka. Ya, nama pena saya itu Hangka. Ya, sebelum Kamal Aksi Indosiar saya itu Hangka namanya. Jadi saya punya 2 novel. Novel saya yang pertama itu malahan di tahun 2020 itu jadi novel fiksi kategori dewasa terbaik, novel fiksi Islam terbaik di IBF, Islamic Book Fair di Jakarta. Kalau teman-teman pernah ke Gramedia, buku saya juga ada di sana di waktu itu. Bahkan buku itu nominasinya waktu itu bahkan kalau tidak salah ada Kang Abik juga waktu itu. Dan alhamdulillah novel saya juara waktu itu. Jadi teman-teman yang mau mencari Ustadz Kamal itu apa saja keahliannya, saya sebenarnya lebih dulu menjadi seorang penulis malahan. Ya, saya seorang penulis, saya seorang novelis. Ya, dan nama saya Hangka. Nah, novel saya ada 2 dan minta doanya ini insya Allah novel-novel selanjutnya akan dicetak dan akan diterbitkan lagi insya Allah. Amin. Semoga selalu diberikan kesuksesan. Amin. Barokah. Doanya teman-teman semuanya. Jadi ya dari kecil udah kebina itu tadi, makanya bisa. Betul. Dan mental itu terbentuk dari sana. Bagaimana berdiri di hadapan juri, bagaimana berdiri di hadapan orang lain, bagaimana mengkondisikan kaki supaya tidak bergetar ditonton jutaan orang, ya, bagaimana supaya berbicara kita itu natural, tidak belibet dan lain sebagainya. Itu kan tidak terbentuk secara alami, Mbak, by proses. Ya, dan itu saya lalui jauh, bahkan sejak dari SD sudah mulai ikut latihan teater di Radio Abdi Persada di Banjarmasin waktu itu, baru mulai ikut lomba-lomba festival seperti MTQ dan lain sebagainya, baru ke arah sana, Mbak. Mungkin apakah ada trik-trik untuk public speaking itu sendiri? Waduh, wah, kalau trik public speaking sebenarnya kalau saya sendiri agak-agak sungkan ya, karena tentu banyak teman-teman yang memang lebih fokus di dunia public speaking ya, dan bahkan banyak teman-teman yang juga fokusnya di pegiat public speaking ya. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya ketika kita jadi seorang public speaker, ketika kita berbicara tentang materi apapun, sebenarnya kan 2 hal yang paling penting. Kita kuasai diri kita kuasai materi kita. Benar-benar. Kita kuasai audiens kita.
Itu 3 hal yang paling penting, ya. Ketika kita sudah bisa menguasai diri kita dengan tenang, kita bisa mengukur, kita bisa melihat bahkan mana nih kata-kata yang akan kita keluarkan, mana nih kata-kata yang akan kita sampaikan. Itu kan sudah terukur sebenarnya. Dan ketika kita sudah menguasai materi, ini yang paling penting, ya. Ketika kita menguasai materi kan sebenarnya itu adalah setengah dari nyawa bagaimana kita menyampaikan hal itu. Tapi ada yang lebih dari materi sebenarnya, Mbak, ya, yaitu bagaimana penampilan kita, performa kita. Bahkan orang-orang mengatakan performa kita itu 70% lebih berpengaruh ketika kita berbicara di depan orang lain, ya. Mungkin mereka cuma mendengarkan 20% dari materi kita, tapi tapi mereka lebih melihat bagaimana mimik muka kita, bagaimana gestur, bagaimana eye contact kita, bagaimana tangan kita bermain, bagaimana kita melantunkan artikulasi dengan baik, intonasi naik dan turun dan lain sebagainya. Ternyata faktor-faktor itu yang lebih interest bagi orang lain. Ya. Ya, jadi memang ketika public speaking ya salah satunya adalah itu. Mungkin menurut Ustadz, kalau untuk anak muda zaman sekarang, kan ini temanya Gen Z. Menurut Ustadz, kenapa sekarang itu banyak anak muda yang takut dibilang ketinggalan zaman kalau terlalu menjaga diri? Kalau ini kan sangat menarik karena kan memang saat ini banyak anak-anak muda itu merasa harus mengikuti tren ini, tren itu, gitu kayak. Ya kita itu harus mengikutin gitu. Ya, karena memang seperti ini, Mbak, ya. Ini pertanyaan yang unik dan mungkin ini adalah pertanyaan yang saat ini sedang dirasakan oleh teman-teman di Gen Z, ya. Dalam artian seperti ini, kita perlu membetulkan terlebih dahulu orientasi kita dalam memaknai hidup. Saya rasa itu dulu, ya. Ketika kita membetulkan orientasi hidup kita, maka hal-hal yang seperti itu, ya, malu tertinggal, malu tidak ikut tren, ya, malu berbeda dari yang lain, saya rasa hal itu akan terkikis dengan sendirinya ketika kita sudah mulai membenahi orientasi hidup kita dulu. Kita ketika ingin membenahi orientasi hidup, ya, mungkin kalau kita berbicara tentang masalah tasawuf, bagaimana agama kita mengajarkan bahwasanya sejatinya hidup kita di dunia ini adalah proses transisi kita menuju kehidupan yang lebih abadi, ya. Dunia hanya tempat singgah. Mungkin kalau kita di Gen Z mungkin agak-agak kurang bisa menangkap itu secara natural, perlu banyak perenungan dan lain sebagainya. Maka kita perlu menekankan terlebih dahulu, kita taat itu manfaatnya apa sih? Ya, kita baik itu dampaknya apa sih? Ya kan? Kadang kan dalam hadis, kita sebagai seorang pendakwah kadang ketika merangkul teman-teman di Gen Z, kita menyampaikannya itu pelan-pelan, ya. Ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang mereka saat ini sedang berada pada dunia yang lain atau dunia yang katakanlah dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Pertama, kita orang yang merangkul mereka, kita harus memposisikan diri kita sebagai teman bagi mereka. Kita bukan sebagai orang yang memvonis mereka, kita bukan sebagai orang hakim, atau kita bukan orang yang berhak untuk memandang mereka rendah atau memandang mereka lebih tidak baik daripada kita atau lebih jelek daripada kita. Kita masuk membersamai mereka itu dengan kacamata di mana mereka punya harapan untuk jauh jadi lebih baik, ya. Dan seperti itu adalah kacamata yang Allah pandang kepada kita, ya. Sebagaimana kita itu memandang orang lain baik, seperti itu juga pandangan Allah ke kita. Ketika kita ingin dipandang Allah baik, maka kita pandang orang lain juga harus baik dong, ya. Maka kita betulkan orientasi hidup itu tadi, ya. Kita mengerti betul, Allah itu bahkan sampai mengatakan seperti ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Allah itu nanti akan menaungi 7 golongan. Ada 7 golongan yang di hari kiamat dinaungi oleh Allah, dicintai oleh Allah, ya. Salah satu golongan yang disebutkan itu adalah syabun nasya fi ibadatih, ya. Syab itu adalah kelompok pemuda, pemuda-pemuda yang mereka tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itu adalah golongan yang dispesialkan oleh Allah. Pastinya, ya. Ya. Orang tua dia taat,
dia beribadah kepada Allah itu dicintai oleh Allah. Tapi ada orang muda, anak muda ya, yang usianya masih muda tapi dia taat kepada Allah, itu jauh dicintai oleh Allah daripada orang tua tadi. Karena ketika orang tua taat, yang dia lawan adalah kelemahan dia sendiri. Karena dia sudah berada pada fase-fase di mana fasenya itu ya sudah Harus lemah, harus sudah kembali. Iya. Tapi ketika anak-anak muda nih, Gen Z nih, yang mereka penuh dengan hawa nafsunya besar, syahwatnya besar, ambisinya besar, keinginan ini dan itu besar, pengaruh dari luar, pengaruh eksternal juga besar, dorongan dalam diri apalagi, dan mereka memilih taat, itu ganjarannya, balasannya jauh lebih besar. Ya, makanya kita perlu pertama membetulkan orientasi dulu. Itu yang pertama. Ya, kita betul-betul tahu ternyata hidup kita ini sementara, singgah saja. Kehidupan sejati nanti adalah ma ba'dal maut, setelah kita meninggal. Dan pertanyaannya, apakah kita mempersiapkan itu setelah jadi orang-orang tua, atau kita boleh memulai sejak kita muda? Tentu. Dan kita harus memulai sejak muda tadi. Karena ada golongan yang dinaungi oleh Allah, dicintai oleh Allah, adalah salah satu golongan, yaitu anak-anak muda yang mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya, maka yang kedua, ya, pola seperti ini ya, di mana kita ditinggalkan, di mana kita akhirnya disisihkan. Ini juga relevan dengan perkataan bahwasanya Islam itu terlahir secara gharib, Islam itu terlahir secara asing, dan nanti pun berpulang secara asing. Ya, asing dalam artian seperti ini. Akhirnya kita akan tiba pada suatu masa di mana ajaran Islam itu terasa asing, di mana kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan itu dirasa sesuatu hal yang apa sih? Ketika kita melakukan ketaatan itu nanti kita akan ada pada masa di mana ketaatan itu dipandang oleh orang lain adalah sebagai sebuah keanehan. Ya, dan na'udzubillah, kita berlindung dari zaman-zaman yang seperti ini, tapi akan ada pada masa itu. Nah, maka ketika ada standar, ada validasi, ada ukuran yang dinaikkan di media sosial, ya, dan anak muda dipaksa untuk mengikuti tren itu, dipaksa untuk mengikuti, mengejar validasi seperti itu, akhirnya hal-hal yang fundamental yang harus mereka kejar itu terlupakan. Nah, dan ini yang saya rasa menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama, bahwasanya ketika kita ditinggalkan, ya, tapi itu tidak berkaitan dengan keimanan kita, tidak berkaitan dengan ketaatan kita, selama itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang duniawi, ya, saya rasa itu tidak perlu kita kejar secara mati-matian. Ya, seperti apapun tren sekarang, katakanlah HP lah, ya, mau iPhone sampai beberapa belas, iPhone sampai nanti 20 sampai 100. Kalau kita takarannya adalah mengikuti hawa nafsu kita, itu tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah ada garis finish. Tidak akan pernah habis. Dunia itu tidak akan pernah ada garis finishnya. Ya, maka yang menjadi obat, yang menjadi remnya adalah rasa syukur kita tadi. Kita bisa bersyukur dengan cara yang seperti apa? Padahal Islam mengajarkan betul, bersyukur itu mudah, berbahagia itu mudah. Ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan saat ini, ya, sederhana saja, ada kopi, ya, kita bisa duduk dengan nyaman. Di satu sisi saat ini mungkin ada orang yang sedang sakit, ya, kita bisa bernafas dengan baik. Di satu sisi mungkin ada yang sedang bernafas dengan oksigen, dengan bantuan alat oksigen. Ketika kita mulai bersyukur dengan hal-hal yang seperti itu dan kita berbahagia, itu adalah Gen Z yang ideal. Dan jangan kita mulai membanding-bandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Jangan kita mulai membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Itu adalah penyakit yang, mohon maaf, itu adalah cara setan untuk mengikis kesyukuran kita. Ya, karena kan kita hidup sekarang di dua dunia, ya, dunia nyata dan dunia maya. Dan jauh lebih tidak mengasyikkan dan penuh dengan kekhawatiran di dunia maya. Dan banyak etika-etika yang tergadaikan ketika kita sudah berada di dunia maya.
Ya, bahkan kadang kita kaget orangnya di dunia nyata sopan sekali, tapi ketika di dunia maya sudah ya beda Allah, cerita. jempolnya kayak mohon maaf ya kayak jempol penjahat, luar biasa mengerikan gitu Mbak Vika. Iya. Karena ya mungkin kalau untuk Gen Z sekarang itu ya lebih mengarah ke dunia, tidak bagaimana ya, kan terkadang itu untuk urusan akhirat, untuk urusan agama, padahal itu kan yang paling penting. Betul. Ya, tapi terkadang lupa. Betul. Kalau saya itu lebih ke dalil yang kullu nafsin dha'iqatul maut, itu kan yang menjadi Betul. gimana ya, kita itu sering Pengingat kita. bahwa mati itu tidak ada yang tahu Betul. kapannya gitu. Nah, dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian itu. Betul Mbak. Gitu. Kadang itu kan anak muda ingin berubah jadi lebih baik, tapi di situ takut dijauhi circle. Apa yang harus dilakukan? Mungkin kan ada yang temannya itu merokok, kemudian dia itu pengen berubah, aku nggak merokok lagi, tapi karena temannya itu mungkin kamu nanti kalau nggak merokok nggak gaul kayak gitu, itu gimana? Kita tanyakan terlebih dahulu. Yang dia tanyakan, yang dia harapkan itu adalah ridhonya Allah atau ridhonya manusia. Yang dia inginkan itu adalah cintanya Allah atau cinta manusia. Karena memang Allah sudah spill duluan. Allah itu mengatakan, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah. Ya, maka ketika orang-orang yang berhijrah di sini, dalam artian tentu kan ketika mereka berhijrah ini adalah meninggalkan sesuatu yang buruk untuk berhijrah, berpindah ke arah yang lebih baik. Nah, ketika yang dia kejar, ketika yang dia cari adalah validasi dari manusia, yang dia cari adalah ridhonya manusia, ya, maka dia akan merasa sedih, dia akan merasa kecewa dengan perpindahannya itu, dengan hijrahnya itu, ya. Tapi ketika yang dia cari adalah ridhonya Allah, yang dia cari adalah rahmatnya Allah, tentu Allah tidak akan membiarkan dia sendiri. Ya, kalau kita meninggalkan satu circle atau satu bi'ah, satu habit yang kurang baik, janji Allah, pasti Allah akan datangkan circle-circle yang lain yang jauh lebih baik. Ya, karena kan tujuan kita hidup bersosial, hidup berdampingan dengan orang lain, itu kan sebenarnya untuk menghadirkan kesejahteraan dalam diri kita, menghadirkan ketenangan dalam diri kita, nyaman diri kita ketika bersama dengan orang lain. Tapi ketika kita tidak mendapatkan kenyamanan itu, malah kita mendapatkan pengaruh yang buruk, untuk apa kita bertahan? Ya, untuk apa kita berada di lingkungan toksik yang hanya menyakiti hati kita? Ya, mending kita tinggalkan dan nggak usah terlalu berlama-lama. Ya, misalkan ada grup WA yang isinya toksik, keluar grup. Itu hukumnya bukan sunnah lagi, wajib. Ya, itu bukan berarti memutuskan tali silaturahmi, tidak. Ya, tapi kita itu berhijrah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, kita berpindah dari satu kebaikan, insya Allah pergi ke kebaikan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu.